Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Indah Setiawati, NPM 191872030360 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 5A Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang saya lakukan di beberapa desa di wilayah Kecamatan Ngunut. Penelitian ini berjudul Dampak Sosial Ekonomi dan Adaptasi Pengusaha Akibat Pandemi COVID-19 di Kecamatan Ngunut. Berikut ini adalah hasil wawancara yang saya lakukan kepada 10 informan dengan beberapa indikator pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, bagaimana pengusaha bertahan selama pandemi? Yang kedua, bagaimana pengusaha beradaptasi dalam menghadapi perubahan selama pandemi? Yang ketiga, tindakan yang dianggap baik oleh pengusaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya. Yang keempat, bagaimana penjualan selama pandemi. Yang kelima, bagaimana cara memasarkan produk pada masa pandemi. Dan yang terakhir, bagaimana dampak yang kurang baik akibat pandemi. Saya melakukan wawancara terhadap 10 informan. Yang pertama adalah Pak Prawoto. Pak Prawoto ini memiliki usaha pentol cilok yang biasanya dijual di lapangan, yang biasanya untuk olahraga anak-anak SD. Kemudian yang kedua, Bu Sri Rejeki. Bu Sri Rejeki ini memiliki usaha ceriping ketela yang biasanya dititip-titipkan di warung-warung. Yang ketiga ada Pak Suparno, memiliki usaha mebel. Yang keempat ada Bu Idah yang memiliki usaha keripik pisang sale. Yang kelima, Bu Erna yang memiliki usaha toko pakan ikan. Yang keenam, Pak Khairil yang memiliki usaha bengkel las. Yang ketujuh, Bu Warti yang memiliki usaha tahu. Yang kedelapan, Endang memiliki usaha buket bunga. Yang kesembilan, Sri Tampi memiliki usaha salon. Dan yang terakhir, Anissa memiliki usaha sebagai distributor produk kecantikan. Di sini bisa kita lihat ada jawaban dari informan tentang pertanyaan yang saya ajukan. Di sini ada bab 4 mengenai pembahasan. Yang pertama, deskripsi lokasi penelitian dan gambaran umum tempat penelitian. Peneliti melakukan penelitian di beberapa desa di Kecamatan Ngunut. Terdapat 3 desa yang menjadi tempat penelitian untuk mengumpulkan data penelitian. Yang pertama yaitu Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Alasan saya melakukan wawancara dan observasi di Desa Ngunut karena Desa Ngunut tersebut adalah tempat tinggal saya. Jadi agar lebih mudah saya untuk melakukan penelitian. Di sana di Desa Ngunut, tepatnya di lingkungan 9 RT 2 RW 2 di Dusun Olah Alung, peneliti melakukan wawancara kepada 3 pengusaha, yaitu pengusaha pentol cilok yang bernama Pak Prawoto yang berdiri tahun 2009 hingga sekarang kurang lebih sudah 12 tahun berjalan. Ada juga Bu Sri Rejeki, pengusaha ceriping ketela yang didirikan sejak tahun 2006 hingga sekarang yang sudah berjalan selama 15 tahun. Ada juga Pak Suparno, pengusaha mebel yang diberi nama Mebel Ratna yang terinspirasi dari nama anaknya. Mebel ini sudah didirikan cukup lama sejak tahun 2004 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 17 tahun. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik usaha keripik pisang sale yang bernama Bu Idah, tepatnya di Desa Ngunut, lingkungan 9 RT 3 RW 1. Usaha ini sudah berjalan selama 6 tahun, sejak didirikannya pada tahun 2016. Selain itu, peneliti juga meneliti toko pakan ikan di wilayah Ngunut, tepatnya di lingkungan 9 RT 1 RW 2. Nama pemilik toko ini adalah Bu Erna. Toko pakan ini sudah berjalan sejak tahun 2009, sudah berjalan selama 12 tahun hingga sekarang. Kemudian peneliti juga melakukan penelitian di lingkungan 9 Ngunut RT 4 RW 2. Peneliti melakukan wawancara terhadap 2 orang. Yang pertama pengusaha salon yang bernama Bu Sri Tampi yang sudah berdiri sejak tahun 1999.
Hingga sekarang sudah sekitar 22 tahun berjalan, dan ada juga usaha online shop produk kecantikan yang dijalankan oleh Anissa sejak tahun 2018 hingga sekarang sudah berjalan 3 tahunan. Selain di lingkungan 9, peneliti juga melakukan wawancara dan observasi di Desa Ngunut juga, tepatnya di lingkungan 8 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut. Peneliti mewawancarai pemilik usaha bengkel las yang bernama Pak Khoiril. Usaha ini telah berdiri sejak lama dari tahun 1995 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 26 tahun. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dan observasi di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut. Ada pemilik usaha tahu yang didirikan oleh Bu Warti sejak tahun 2013. Usaha ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun. Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dan observasi di Desa Kalangan, yang mana Desa Kalangan ini merupakan tempat peneliti melakukan KKN. Jadi kurang lebih saya sebagai peneliti sudah tahu usaha apa saja yang ada di Desa Kalangan. Salah satunya adalah usaha buket bunga yang didirikan oleh Endang sejak tahun 2018. Usaha ini sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Usaha ini diberi nama Buket Tulungagung. Buket-buket buatannya ini tidak hanya buket bunga saja, namun juga menyediakan buket dari snack, buket jilbab, buket kosmetik, dan lain-lain. Kedua yaitu temuan hasil penelitian. Di sini peneliti sudah mengkategorikan menjadi 4 kategori dari hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap 10 informan. Fokus yang pertama yaitu penjualan selama pandemi dengan indikator sebagai berikut: turun, tetap, dan sedikit menurun. Berikut ini adalah hasil dari informan. Jualannya turun karena banyak sekolah yang melakukan pembelajaran daring, sehingga jarang ada anak-anak yang ada di lapangan, membuat penjualan pentol cilok menurun. Dari 10 informan ada 6 penjualan yang mengalami penurunan. Kemudian jawaban dari informan: penjualan selama pandemi tetap. Dari 10 informan ada 1 yang penjualannya tetap. Yang ketiga, sedikit mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang menurun akibat pandemi. Dari 10 informan ada 3 penjualan yang mengalami penurunan. Selanjutnya, fokus yang kedua, pengusaha tetap berjalan selama pandemi dengan indikator sebagai berikut: tetap berjalan seperti biasa, tapi sekarang keliling jualannya agak jauh. Kemudian tetap berjualan dengan cara dititipkan di warung-warung makan. Kemudian tetap menjaga standar kualitas yang baik. Penjualan yang dilakukan dengan cara online sepenuhnya. Tetap berusaha menjual pakan ikan, hanya bisa pasrah, memanfaatkan media sosial, serta harus sabar dan melihat peluang dahulu, serta tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Kemudian menambah branding dan penjualan online. Kemudian saya tetap optimis dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir adalah tidak menyetok barang terlalu banyak. Berikut ini adalah hasil jawaban dari informan. Cara saya bertahan dengan tetap berjualan seperti biasa, tapi karena selama pandemi banyak sekolah yang pembelajarannya dilakukan secara daring, membuat lapangan tema juga sepi karena nggak ada anak-anak sekolah. Jadi sekarang keliling jualan ciloknya agak jauh. Informan 1, Bapak Prawoto, pengusaha pentol cilok di Desa Ngunut, lingkungan 9, RT 2 RW 2 di Dusun Olah Alung. Agar usaha saya tetap berjalan selama pandemi, saya tetap jualan ciriping. Dengan cara saya titipkan di warung-warung makan di area Ngunut. Informan yang kedua, Bu Sri Rejeki, pengusaha ciriping ketela di Desa Ngunut, lingkungan 9, RT 2 RW 2 di Dusun Olah Alung. Kemudian saya mempertahankan usaha saya dengan tetap menjaga standar kualitas yang baik agar konsumen merasa puas dan membuat mereka menjadi langganan pesan di mebel saya. Informan 3, Bapak Suparno, pengusaha mebel di Desa Ngunut, lingkungan 9, RT 2 RW 2 di Dusun Olah Alung. Di masa pandemi saya merubah proses penjualan dengan cara online sepenuhnya. Dari informan 4, Bu Idah, pengusaha keripik pisang sale di Desa Ngunut, lingkungan 9, RT 3 RW 1. Kemudian saya tetap berusaha menjual pakan ikan. Dari informan 5, Bu Erna, pemilik toko pakan ikan di Desa Ngunut, lingkungan 9, RT 1 RW 2. Kemudian
Saat masih awal-awal pandemi, usaha bengkel las saya sepi. Kalaupun ada, itu cuma satu atau dua orderan saja. Saya hanya bisa pasrah. Dari informan 6, Pak Khairil, pemilik bengkel las di lingkungan 8 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut. Kemudian ada beberapa hal yang saya lakukan agar bisnis tahu saya bisa bertahan, bahkan tumbuh, yaitu salah satunya dengan cara memanfaatkan media sosial serta harus bersabar dan melihat peluang dahulu serta tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Dari informan 7, Bu Warti, pengusaha tahu di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut. Kemudian saya menambahkan branding dan penjualan online. Dari informan 8, Endang, pengusaha buket bunga di Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut. Kemudian saya tetap optimis dengan usaha salon milik saya serta harus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap salon saya. Dari informan 9, Sri Tampi, pemilik salon di lingkungan 9 Ngunut, RT 4 RW 2. Dan yang terakhir, cara saya bertahan dengan tidak terlalu banyak menyetok barang jualan. Stok hanya sekiranya barang yang cepat laku atau banyak diminati oleh konsumen, dan terkadang saya juga belanja produk ketika ada orang yang pesan kosmetik. Dari informan 10, Anissa, distributor produk kecantikan di lingkungan 9 Ngunut, RT 4 RW 2. Berikutnya fokus ketiga, pengusaha beradaptasi dalam menghadapi perubahan selama pandemi dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, sekarang selama pandemi jualan di pasar dan keliling-keliling di jalan. Ada juga yang dibantu anaknya untuk dipasarkan melalui media sosial. Ada juga yang tidak merubah pola bisnis karena tetap banyak peminatnya. Ada juga yang mengatakan mengubah kemasan dan menambah varian rasa supaya lebih menarik minat konsumen. Ada juga dipasarkan melalui media online, tidak mengubah model bisnis sama seperti awal dulu. Pemasarannya saya lakukan melalui media sosial. Kemudian yang terakhir, melakukan promosi dan diskon untuk menarik perhatian konsumen. Berikut ini adalah hasil jawaban dari informan. Cara saya beradaptasi selama pandemi, biasanya kalau sekolah-sekolah masuk, jualan saya di lapangan, tempat anak-anak olahraga, dan setelah jam 11-an anak-anak di lapangan PEMA sudah mulai kembali ke sekolahnya masing-masing, saya langsung jualan ke pondok. Sekarang selama pandemi jadi keliling pasar sama keliling-keliling di jalan. Dari 10 informan ada satu jualan yang sekarang kelilingnya agak jauh. Kemudian sebenarnya saya tidak merubah pola bisnis karena mebel tetap banyak diminati dan dicari walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Dari 10 informan ada 2 yang tidak merubah pola bisnis. Kemudian saya selalu membuat inovasi baru agar penjualan saya tetap laris. Saya mengubah kemasan supaya lebih menarik minat konsumen serta menambah varian rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli. Dari 10 informan ada 1 yang menambah varian rasa untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian saya melakukan promosi dan diskon untuk menarik perhatian pelanggan. Dari 10 informan ada 2 yang memberikan diskon dan memberikan potongan harga. Ada juga, dulu sebelum pandemi biasanya ada pembeli langsung datang ke toko. Sekarang di masa pandemi, saya tambah dengan memasarkan pakan ikan melalui Facebook juga. Dari 10 informan ada 4 penjualannya yang sekarang ditambah melalui media online. Berikutnya fokus yang keempat, tindakan yang dihindari untuk mempertahankan eksistensi usaha dengan indikator sebagai berikut. Tidak mengubah kualitas produk demi keuntungan yang lebih besar, tidak malas dan tetap semangat dalam berproduksi, tidak melakukan PHK terhadap karyawan dan tetap mengutamakan pelayanan yang baik serta tidak menutup usahanya. Berikut ini hasil jawaban dari wawancara saya terhadap informan. Saya sangat menghindari penurunan kualitas bahan karena jika kualitas bahan saya kurangi sedikit lebih rendah dan dijual dengan harga yang sama seperti biasanya, saya takut nanti membuat customer saya jadi kecewa dan kapok untuk beli perabotan dari mebel saya. Dari 10 informan ada 6 yang tidak mengubah kualitas demi keuntungan yang lebih besar. Kemudian tindakan yang saya hindari dengan cara tidak malas dan tetap semangat dalam berproduksi.
Dari 10 informan ada 2 yang tidak malas dalam berproduksi. Tindakan yang saya hindari untuk mempertahankan eksistensi ialah dengan tidak melakukan PHK terhadap karyawan dan tetap mengutamakan pelayanan yang baik. Dari 10 informan ada 1 yang tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Kemudian sering menutup salonnya, malas melayani permintaan atau masukan customer, itu adalah hal yang sangat saya hindari sebisa mungkin. Dari 10 informan ada 1 informan yang menghindari penutupan usaha. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisa data. 1. Analisa data domain. Domain atau kategori atau variabel yang pertama, bagaimana penjualan selama pandemi dengan indikator sebagai berikut. A. Penjualannya mengalami penurunan. B. Penjualannya selama pandemi tetap. C. Sedikit mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang juga menurun. Domain atau kategori atau variabel yang kedua, bagaimana pengusaha bertahan selama pandemi dengan indikator sebagai berikut. Tetap berjualan seperti biasa, tapi sekarang keliling jualan agak jauh. Kemudian tetap berjualan dengan cara dititipkan di warung-warung makan. Kemudian tetap menjaga standar kualitas yang baik. Kemudian penjualannya dilakukan dengan cara online sepenuhnya. Kemudian tetap berusaha menjual pakan ikan. Kemudian hanya bisa pasrah, kemudian memanfaatkan media sosial, serta harus bersabar dan melihat peluang dahulu serta tidak gegabah dalam mengambil keputusan, kemudian menambahkan branding dan penjualan online serta tidak menyetok barang terlalu banyak. Domain atau kategori atau variabel yang ketiga, bagaimana pengusaha beradaptasi dalam menghadapi perubahan pandemi dengan indikator sebagai berikut. Sekarang selama pandemi jualannya di pasar dan keliling-keliling di jalan. Kemudian dibantu anaknya untuk dipasarkan melalui media sosial. Kemudian tidak mengubah pola bisnis karena tetap banyak peminatnya. Selanjutnya mengubah kemasan dan menambah varian rasa supaya lebih menarik minat konsumen. Selanjutnya dipasarkan melalui sosial media. Selanjutnya tidak mengubah model bisnis sama seperti dulu awal pemasaran, saya juga melakukannya melalui media sosial. Selanjutnya melakukan promosi untuk menarik perhatian pelanggan. Domain atau kategori atau variabel yang keempat, tindakan yang dihindari oleh pengusaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah kualitas produk demi keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, tidak malas dan tetap semangat dalam berproduksi. Yang ketiga, tidak melakukan PHK terhadap karyawan dan tetap mengutamakan pelayanan yang baik. Yang keempat, tidak menutup usahanya. Yang kedua yaitu analisis taksonomi. Domain atau kategori atau variabel yang pertama, bagaimana penjualan selama pandemi dengan indikator sebagai berikut. Penjualannya menurun. Indikator ini dipilih karena dari hasil data observasi menyatakan paling banyak informan mengalami penurunan penjualan. Penjualan tetap, indikator ini dipilih karena ada 1 informan yang penjualannya tetap. Domain atau variabel atau kategori yang kedua, bagaimana pengusaha bertahan selama masa pandemi dengan indikator sebagai berikut. 1. Mengurangi jumlah produksi. Indikator ini dipilih karena selama pandemi omset penjualan mengalami penurunan sehingga daripada rugi karena tidak terjual lebih baik mengurangi jumlah produksi. Kemudian mempertahankan kualitas. Indikator ini dipilih karena banyak jawaban informan yang menyatakan bertahan selama pandemi dengan cara menjaga kualitas. Kemudian hanya menyediakan beberapa stok. Indikator ini dipilih karena ada informan yang usahanya sebagai seorang reseller sehingga dalam mempertahankan usahanya hanya menyediakan beberapa stok saja agar uang dapat diputar untuk membeli produk lain. Domain atau kategori atau variabel yang ketiga, bagaimana pengusaha beradaptasi dalam menghadapi perubahan selama pandemi dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, mengubah kemasan dan menambah varian rasa. Indikator ini dipilih karena dapat menarik perhatian konsumen.
Kemudian pemasaran menggunakan media sosial. Indikator ini dipilih karena selama pandemi dirasa paling efektif, yaitu memasarkan produknya secara online dan bisa digunakan untuk semua jenis usaha. Kemudian pemberian diskon. Indikator ini dapat digunakan karena cukup efektif untuk menarik perhatian pelanggan. Kemudian domain atau kategori atau variabel yang keempat, tindakan yang dihindari untuk mempertahankan eksistensi usaha dengan indikator sebagai berikut, yaitu 1. Tidak mengubah kualitas produk demi keuntungan yang lebih besar. Indikator ini dipilih karena banyak jawaban informan dalam mempertahankan eksistensi usaha dengan cara tidak mengubah kualitas produksi. Kemudian yang kedua, tidak melakukan PHK terhadap karyawan dan tetap mengutamakan pelayanan yang baik. Indikator ini dipilih karena untuk menjaga eksistensi usaha. Yang ketiga, analisis konvensional atau spesifik. Domain atau kategori atau variabel yang pertama, bagaimana penjualan selama pandemi dengan indikator sebagai berikut. Penjualan menurun. Di sini peneliti menemukan pada saat pandemi yang mengalami penjualan menurun ada 9 informan dengan jenis usaha pentol ciloknya milik Pak Prawoto, ceriping ketela Bu Sri Rejeki, keripik pisang sale Bu Idah, toko pakan ikan Bu Erna, bengkel las Pak Khoiril, usaha tahu Bu Warti, buket bunga Endang, salon Sri Tampi, distributor produk kecantikan Anissa. Dari jawaban ke-9 informan ini mengatakan bahwa penjualan selama pandemi mengalami penurunan karena daya beli masyarakat yang rendah. Selain itu, masyarakat juga banyak yang ter-PHK, jadi pendapatan masyarakat menjadi berkurang. Untuk distributor produk kecantikan Anissa, karena biasanya penggunaan kosmetik lebih sering dilakukan apabila kegiatan di luar rumah. Sedangkan pandemi ini diberlakukan kerja dari rumah, sekolah dari rumah, sehingga sangat mempengaruhi permintaan terhadap kosmetik. Selanjutnya, penjualan tetap. Di sini peneliti menemukan pada saat pandemi yang mengalami penjualan tetap itu ada 1 informan dengan jenis usaha mebel Pak Suparno. Dari jawaban 1, informan tersebut mengatakan bahwa penjualan selama pandemi tetap dan tidak berpengaruh. Domain atau kategori atau variabel yang kedua, bagaimana pengusaha bertahan selama masa pandemi dengan indikator sebagai berikut. Mempertahankan kualitas. Di sini peneliti menemukan pada saat pandemi, cara usaha tetap bertahan dengan menjaga kualitas agar konsumen puas. Ada 2 informan dengan jenis usaha mebel Pak Suparno dan salon Sri Tampi. Dari jawaban paling banyak, informan mengatakan menjaga kualitas agar konsumen tidak kecewa, karena dengan menjaga kualitas yang baik, pelanggan akan merasa puas. Selanjutnya, mengurangi jumlah produksi. Di sini peneliti menemukan pada saat pandemi, cara usaha tetap bertahan dan mengurangi jumlah produksi ada 1 informan yang jenis usahanya pentol cilok milik Pak Prawoto. Dari jawaban informan mengatakan mengurangi jumlah produksi perlu dilakukan karena di masa pandemi ini penjualannya mengalami penurunan, sehingga daripada nanti dengan dagangan yang masih sisa nanti rugi karena tidak dapat dijual lagi. Domain atau kategori atau variabel yang ketiga, bagaimana pengusaha beradaptasi dalam menghadapi perubahan selama pandemi dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran menggunakan media sosial. Di sini peneliti menemukan cara beradaptasi pengusaha di masa pandemi ini dengan menggunakan media sosial. Ada 7 informan dengan jenis usaha ceriping ketela, keripik pisang sale, toko pakan ikan, bengkel las, usaha tahu, buket bunga, distributor produk kecantikan. Dari jawaban yang paling banyak, informan menyatakan pemasaran menggunakan media sosial dirasa cukup membantu dalam proses pemasaran. Kemudian mengubah kemasan dan menambah varian rasa. Di sini peneliti menemukan cara beradaptasi pengusaha di masa pandemi ini dengan mengubah kemasan dan menambah varian rasa. Ada 1 informan dengan jenis usaha keripik pisang sale ini melakukan perubahan kemasan dan menambah varian rasa untuk menarik perhatian konsumen. Yang ketiga,
Pemberian diskon, di sini peneliti menemukan cara beradaptasi pengusaha di masa pandemi dengan menggunakan media sosial, dan pemberian diskon ada satu informan dengan jenis usaha salon. Hal ini agar dapat menarik perhatian konsumen untuk datang ke salon dengan harga yang lebih murah dan dengan kualitas yang baik. Domain atau kategori atau variabel yang keempat, tindakan yang dihindari untuk mempertahankan eksistensi usaha dengan indikator sebagai berikut. 1. Tidak mengubah kualitas produk demi keuntungan yang lebih besar. Di sini peneliti menemukan tindakan atau sikap yang dihindari untuk mempertahankan eksistensi usaha ada 4 informan dengan jenis pentol cilok, ceriping ketela, mebel, dan toko pakan ikan. Dari jawaban informan mengatakan tindakan yang dihindari dengan tidak merubah kualitas produk agar tidak mengecewakan konsumen. Kemudian, tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Di sini peneliti menemukan tindakan atau sikap yang dihindari untuk mempertahankan eksistensi usaha. Ada satu informan dengan jenis usaha bengkel las Pak Khairil. Dari jawaban informan mengatakan tindakan yang dihindari dengan tidak melakukan PHK terhadap karyawan karena di masa pandemi ini mencari pekerjaan juga susah. Yang keempat yaitu analisis tema kultural. Dampak adanya pandemi pada penjualan UMKM dapat dilihat dari omset penjualan yang mengalami penurunan karena pendapatan masyarakat juga berkurang, dan untuk pengusaha mebel penjualannya itu tetap seperti biasa dan tidak berpengaruh. Dampak adanya pandemi terhadap kebiasaan pelaku UMKM dapat dilihat dari cara bertahan pada bidang pemasaran. Karena kondisinya sedang pandemi, para pelaku UMKM berusaha untuk tetap menjaga kualitas dan menjaga produk dan memasarkan produknya secara online. Kemudian dampak adanya pandemi pada adaptasi pengusaha dapat dilihat dari caranya beradaptasi dalam menghadapi perubahan selama pandemi. Selama pandemi, pengusaha memanfaatkan teknologi dengan cara memasarkan produknya melalui media sosial. Selanjutnya, dampak adanya pandemi pada sikap atau tindakan pelaku UMKM. Dapat ditemukan bahwa tindakan menurunkan kualitas demi keuntungan yang lebih besar di masa pandemi akan menyebabkan konsumen kecewa dengan produk yang dihasilkan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap eksistensi usaha. Selain itu juga menghindari PHK terhadap karyawannya. Berikut ini adalah gambar tema struktural. Dampak pandemi mempengaruhi penjualan UMKM, kebiasaan pelaku UMKM, adaptasi pengusaha, serta sikap atau tindakan pelaku UMKM. Yang pertama, penjualan UMKM. Penjualan UMKM ini ada penjualan tetap dan ada penjualan yang menurun. Di masa pandemi seperti saat ini, banyak sekali pengusaha yang mengalami penurunan dalam penjualan. Dari hasil penelitian ini, saya menemukan ada satu informan yang penjualannya tetap dan tidak terpengaruh selama pandemi, yaitu pengusaha mebel. Yang kedua, kebiasaan pelaku UMKM. Kebiasaan pelaku UMKM yang sekarang mereka lebih bertahan pada bidang pemasaran. Pengusaha UMKM berusaha untuk tetap menjaga kualitas produk dan memasarkan produknya melalui sistem online. Yang ketiga, adaptasi pengusaha. Selama pandemi, pelaku usaha UMKM lebih memanfaatkan teknologi karena sebelum pandemi ada beberapa pengusaha yang menitipkan produknya itu ke toko-toko. Namun saat pandemi, banyak pengusaha yang memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya melalui media sosial. Kemudian yang keempat, sikap atau tindakan pelaku UMKM. Sikap atau tindakan pelaku UMKM ini ada dua. Yang pertama, menurunkan kualitas, dan yang kedua, tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Tindakan menurunkan kualitas demi keuntungan yang lebih besar di masa pandemi ini akan menyebabkan konsumen kecewa terhadap produk yang dihasilkan. Selain itu, melakukan PHK terhadap karyawan itu juga dapat menurunkan eksistensi usaha, karena belum tentu nanti jika menemukan karyawan itu sudah memiliki skill yang sama dengan karyawan yang sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis data, maka jawaban sementara dari fokus penelitian adalah
Satu, bahwa selama pandemi penjualan UMKM dapat dilihat dari hasil penjualan. Ada yang mengalami penurunan penjualan dan ada juga yang penjualannya tetap dan tidak terpengaruh sama sekali. Contohnya adalah usaha mebel. Yang kedua, kebiasaan pelaku UMKM dapat dilihat dari caranya bertahan pada bidang pemasaran dengan cara memasarkan produknya melalui sistem online. Kemudian adaptasi pengusaha selama pandemi dapat dilihat bahwasanya cara mereka beradaptasi dalam menghadapi perubahan selama pandemi. Mereka memanfaatkan teknologi dengan cara memasarkan produknya melalui media sosial. Kemudian yang keempat, sikap atau tindakan pelaku UMKM dapat dilihat bahwa sangat berpengaruh terhadap eksistensi usahanya. Contohnya, menurunkan kualitas produk demi memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa pandemi ini akan membuat konsumen merasa kecewa dengan hasilnya karena kualitasnya diturunkan. Selain itu, menghindari PHK terhadap karyawan. Belum tentu nanti setelah pandemi selesai, perusahaan akan menemukan karyawan dengan skill yang sama karena hal tersebut dapat mengurangi eksistensi usaha nantinya. Selanjutnya yang keempat, pembahasan. Penjualan hasil produksi UMKM selama pandemi berdasarkan data yang diperoleh, banyak sekali pengusaha UMKM yang mengalami penurunan omset penjualan. Salah satunya penjualan makanan ringan yang juga terdampak pandemi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rosita tahun 2020. Selain makanan ringan, ada juga pengusaha bengkel las, pemilik toko pakan, salon itu juga mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut terjadi karena pendapatan masyarakat juga berkurang akibat adanya pandemi ini dan banyak sekali masyarakat yang di PHK sehingga daya beli masyarakat pun juga berkurang. Selain itu, ada beberapa konsumen yang tidak berani keluar rumah karena mereka takut tertular virus COVID-19 yang dapat mengakibatkan daya beli masyarakat juga berkurang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Andika Pratiwi Anissa Putri tahun 2020 yang menyatakan selain pendapatan masyarakat yang berkurang, hal lain yang menyebabkan pendapatan pengusaha UMKM berkurang yaitu masyarakat takut tertular virus COVID-19. Ada salah satu pengusaha mebel yang hasil penjualannya tetap dan tidak terpengaruh akibat pandemi ini. Kendala yang dialami adalah akibat adanya penyekatan atau PSBB yang menghambat proses pengiriman barang atau furniture. Ini sejalan dengan pemikiran Bakhri dan Futiah tahun 2020. Kebiasaan pelaku UMKM dapat dilihat dari caranya bertahan selama masa pandemi dengan cara tetap menjaga kualitas produk. Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap pelaku usaha jika ingin produknya dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kualitas merupakan syarat utama suatu produk diterima di pasar. Produk dikatakan berkualitas apabila produk tersebut mampu memenuhi harapan pelanggan. Hal ini sejalan dengan penelitian Oskopi dan Jombang tahun 2021 yang menyatakan kualitas produksi merupakan hal utama yang menjadi kepuasan konsumen. Hal ini dibutuhkan oleh semua jenis usaha untuk dapat meningkatkan penjualannya. Pelaku usaha menyadari akan pentingnya memuaskan konsumen karena semakin banyak konsumen, UMKM akan tetap eksis dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kepuasan konsumen merupakan hasil akhir munculnya perasaan menyukai atau tidak menyukai pada suatu barang. Selain itu, kebiasaan pelaku usaha dalam hal bertahan dapat dilihat melalui caranya memasarkan produknya. Pemasaran melalui digital marketing merupakan strategi yang tepat untuk memasarkan hasil produksi tanpa batas ruang dan waktu. Hasil ini sejalan dengan penelitian Luki dan Rosmadi tahun 2021 yang menyatakan strategi pemasaran yang digunakan di tengah pandemi COVID-19 yaitu dengan menggunakan media sosial, antara lain media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lain, serta tergabung dalam usaha online lainnya, dirasa cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan. Adaptasi pelaku usaha dalam menghadapi perubahan selama pandemi yaitu dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk menarik perhatian konsumen melalui media sosial. Dengan adanya media sosial Instagram, WhatsApp, Facebook, Line, dan lain-lain, ini akan lebih menarik
dan cepat sampai ke pelanggan, sehingga mereka tertarik untuk melihat desain promosi ataupun bonus yang kadang diberikan untuk menambah omset pemasukan. Apalagi selama pandemi COVID-19, konsumen itu lebih tertarik mengakses pesanannya melalui media online daripada harus membeli langsung ke tempat pembuatannya. Maka bagi pelaku usaha UMKM, pengalaman di saat pandemi ini dengan menggunakan media online memberikan dampak yang sangat efektif. Media online menjadi platform yang paling tepat untuk penyaluran pesan. Pemasarannya misalnya dengan strategi iklan di Instagram yang dapat membawa kemajuan untuk kunjungan profil walaupun belum tentu diorder. Yang pasti pula pesanannya akan lebih cepat ke target pemasaran. Kelebihan lainnya adalah adanya penambahan reseller yang memungkinkan ketika memanfaatkan media online. Sikap atau tindakan yang dihindari pelaku UMKM untuk mempertahankan eksistensi usahanya yaitu dengan tidak menurunkan kualitas produk dan tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap eksistensi usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM apabila menurunkan kualitas produksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena hal itu dapat membuat konsumen menjadi kecewa karena kualitas produk memberikan kontribusi besar terhadap kepuasan konsumen. Untuk PHK itu sangat dihindari karena belum tentu ketika pandemi ini sudah berakhir, kita akan menemukan karyawan yang skillnya sama dengan karyawan terdahulu. Kemampuan skill karyawan yang terbatas dapat menghambat proses produksi dalam jumlah yang banyak. Masalah produksi ini tentu sangat krusial sebab dapat menghambat perluasan pasar karena konsumen akan bosan dengan produk yang sejenis tanpa adanya pembaharuan atau variasi produk. Hal ini dapat menurunkan eksistensi UMKM. Sekian hasil dari penelitian yang saya lakukan di beberapa desa wilayah Kecamatan Ngunut. Ada kurang lebihnya, saya sebagai peneliti mohon maaf. Semoga peneliti-peneliti selanjutnya bisa lebih baik daripada penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.